Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya menunggu beberapa lama, akhirnya rupanya sudah mulai ada webcam yang beroperasi di beberapa pusat turisme di Indonesia, yang terutama adalah di Bali dan di Yogyakarta. Beberapa di antaranya malah baru beroperasi kurang dari 3 mingguan, jadi kira-kira 28 Februari yang lalu, malah beberapa pemberitahuan di Yogyakarta mulai 2 hari yang lalu ada juga pemberitahuan. Jadi alhamdulillah ternyata ini sudah mulai ada di Indonesia karena ini akan menghemat waktu dan tenaga dan biaya juga. Oke, ini ada seorang sahabat maya di dunia maya lah yang menginformasikan ini kepada saya, dan kemudian saya mengambil data di Bali itu di Canggu, Jemeluk, dan Dreamland. Datanya akan saya tampilkan di sini. Saya share ini saya share screen saya. Oke, ini judul apa itu presentasi saya adalah mitos fajar astronomis di Bali. Jadi untuk kedua kalinya saya membuktikan bahwa fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil itu hanya mitos, tidak ada dalam kenyataan. Ini data Bali yang saya tampilkan. Untuk sementara saya, karena saya sudah tidak lagi di UHAMKA, sekarang dengan beberapa teman sedang mendiskusikan apa ya, semacam institusinya lah yang akan kita bangun untuk mensosialisasikan hasil penelitian yang kami lakukan. Namun karena itu belum terbentuk, sementara saya menggunakan Saxono Academy di Jakarta. Baiklah, pendahuluan. Pada 20 Februari lalu, saya merilis video berjudul Mitos Fajar Astronomis, Pesan Langit yang Terabaikan. Data twilight yang digunakan adalah hasil rekaman kamera GoPro yang jadi tugas proyek berkelompok mahasiswa teknik elektro Fakultas Teknik UKAMKA. Datanya diambil di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Namun kelemahan terbesar mode pengambilan data seperti ini adalah kita harus datang ke lokasi. Kalau kita bawa drone pun, kalau kita mau ambil data Bali, kita harus datang ke Bali. Jadi ini mahal, dari segi waktu dan biaya sangat mahal. Nah, alhamdulillah seorang sahabat dunia maya memberikan informasi beroperasinya webcam di beberapa tempat di Bali, yaitu di Canggu, Dreamland, dan Jemeluk. Maka saya peroleh data fajar dan isya dan kita analisis dalam video. Oke, yang tertarik untuk mempelajari karena memproses data data citra, ya data digital image seperti ini agak lebih susah. Jadi yang tertarik untuk mempelajari algoritma pemrosesan data citra digital seperti kamera DSLR, gadget kamera, drone, webcam, dan lain-lain, silakan baca buku ini. Buku yang kita terbitkan, Premature Dawn, The Global Twilight Pattern. Karena ini agak sedikit rumit dan lain dari biasanya. Sekarang data yang akan saya adukan tampilkan adalah Canggu pada 4 Maret 2022, datanya adalah data isya. Jadi sejak setelah maghrib gitu sampai dengan menghilangnya sinar syafaq. Nah, ini adalah foto pertama yang diambil pada pukul 18.57.49, saat itu matahari minus 5,5 derajat di bawah ufuk. Jadi ini sudah matahari sudah tenggelam sebetulnya, karena masih cahayanya masih 6. Kemudian frame terakhir adalah pukul 19.48.29 ketika matahari tepat
di astronomical dusk. Astronomical dusk ini ya, pada pukul 18:48. Nah, di antara ini dan ini, di antara foto pertama dan terakhir ini, sebetulnya data aslinya adalah video, tapi kemudian kita ekstrak menjadi frames, menjadi digital frame gitu ya, foto-foto lepas, kemudian kita sampling setiap 20 detik. Jadi itu cukup akurat setiap 20 detik. Nah, kemudian ternyata fajar itu sinar syafaq itu menghilang pada foto ke-76. Foto ke-76 pada yang diambil pada 19 frame nomor diambil pada 19:22:49. Ini standar deviasinya. Nah, itu silahkan kalau untuk mencari standar deviasinya silahkan baca buku saya. Pada saat itu matahari minus 11,7 derajat di bawah ufuk. Jadi tidak ada 18 derajat, itu tidak ada. Jauh sebelum 18 derajat sudah sinar syafaq hilang. Karena kemudian setelah sinar ini 11,7 di sini, lihat dengan 18 semua ini sudah rata aja. Jadi tidak ada itu sinar waktu isya pada 18 derajat di bawah ufuk itu tidak ada. Jadi kalau orang sholat di sini, sholat maghrib di sini, itu artinya sudah masuk isya itu sangat berbahaya sekali. Jadi ini memang pemrosesan dengan akurat seperti ini harus dilakukan dan itu harus menjadi nafas setiap muslim bahwa melakukan sesuatu itu harus dengan akurat. Jadi pada saat itu kalau 1917 jadi rentang waktu waktu maghrib ya rentang waktu untuk sholat maghrib itu hanya 44 menit 21 detik saja. Jadi tidak ada sampai 1 jam lebih. Kalau kita sekarang ini kan 72 menitan, tidak ada. Jadi ini bisa dilihat di sana. Kemudian akan kita buktikan betul nggak sinar syafaq itu menghilangnya di sini. Nah, kemudian ini ada checkpointnya saat 7,1 derajat di bawah ufuk, 10,4 derajat, terus sampai 18 derajat. Kita lihat. Ini adalah pada saat foto ke-20, ya, pada pukul 19:49, ini standar deviasinya, pada saat itu matahari minus 7,1 derajat. Ini memang masih terang benderang. Ini lihat 3D surface modelnya. Ini pixel yang tertinggi udah hampir 240-an mungkin ya, 230-an gitu. Tapi nah ini yang terendah pun cuma di sini kan 40. Jadi memang ini masih terang benderang. Nah, kemudian ini adalah foto yang diambil pada 19:04:09. Jadi di sini masih terang benderang. Kemudian berikutnya pada 19:17:29 foto ke-60 ini sudah drastis turun sekali, drastis. Tapi memang masih ada, belum syafaq belum menghilang sama sekali. Pada saat itu posisi matahari minus 10,4 derajat di bawah ufuk. Kemudian, nah inilah saat sistem kami mendeteksi syafaq mulai menghilang karena setelah itu datar. Kalaupun ada terjadi fluktuasi itu sifatnya stokastik, tidak sistematik. Jadi stokastik itu memang seperti kita menimbang badan pun kita kadang-kadang 60,5, seperempat jam lagi 60,2, seperempat jam lagi 60,6. Itu adalah stokastik. Jadi tidak ada itu sistematik di sini, pattern, pola yang sistematik. Jadi fajar itu sinar syafaq itu menghilang sama sekali pada posisi matahari 11,7 derajat di bawah ufuk. Ini anunya. Karena setelah itu kemudian konstan mendatar. Nah, kalau di sini ada sinar masih yang terangkat itu karena sinar ini. Sinar ini nggak tahu sumber sinar apa ini. Jadi ini. Nah, itu sudah mendatar. Jadi tidak ada bedanya mana 11 derajat dengan 18 derajat. 12 derajat kan di sini. Mana bedanya dengan 18 derajat? Jadi fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil itu hanya mitos, tidak ada dalam kenyataannya. Dan selanjutnya, saya menyediakan juga 3D rendering, cuman yang ini yang saya
berikan. Jadi 3D rendering itu Anda memiliki dua opsi. Pertama adalah kalau merun ini secara otomatis, maaf, secara otomatis gitu, udah jalan gitu, sehingga Anda bisa, oh ini masih hilangnya safak yang tadinya, maaf, saya kembali lagi, saya ulangi. Ini, kemudian run. Nah, sinar ini kapan menghilangnya? Itulah menghilangnya sinar safak. Jadi buktinya sangat nyata sekali bagi semua orang, bahkan bagi orang-orang ini hilang sinar safak. Atau Anda punya opsi klik ini, kembalikan ini ke sana. Nah, ini ada penjelasannya. 3D rendering Canggu 4 Maret 2022 sejak matahari minus 5,5 derajat sampai 18,0 derajat. Jadi rentangnya adalah 12,5 derajat kan rentangnya. 12,5 derajat itu dalam rendering ini adalah 22 detik. 22 detik. Jadi kalau nanti Anda melihat mendeteksi bahwa fajar sinar safak menghilang pada detik ke-10 misalnya, berarti tinggal diinterpolasi saja, berarti ini rentangnya 12,5 derajat, sedangkan rentang renderingnya 22 detik. Jadi tinggal diinterpolasi itu dengan sangat mudah sekali kita memperoleh tahu di mana menghilangnya safak itu pada detik keberapa. Jadi itu ininya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Sekarang ada Dreamland Fajar. Datanya Fajar 3 Maret 2022. Ini pada saat kita ambil, ingat kita lihat kita ambil sejak minus 26 derajat di bawah ufuk. Sengaja memang kita untuk menunjukkan bahwa 20 derajat itu tidak ada. Fajar itu tidak ada. Kemudian yang terakhir adalah pada 5, 55, 54 pada saat matahari minus 7,6 derajat. Nah, ini lihat, ternyata fajar itu munculnya, karena ini fajar ya, pada foto ke 150, bayangkan kalau setiap 20 detik, 150 itu kan berarti setelah 300 detik. 300 detik baru muncul. Itu pada posisi matahari 13,8 derajat di bawah ufuk pada pukul 5, 30, 34. Sini. Nah, lihat 25 derajat di sini. Apa bedanya dengan 18 derajat? Tidak ada. Dengan 12 derajat, kira-kira di sini juga lah 12 derajat itu. Tidak ada bedanya. Jadi mitos kalau orang bisa membedakan antara fajar astronomis dan fajar nautika. Di sini dengan kondisi yang seperti ini ternyata rentang waktu subuh itu sampai syuruk itu sejak fajar muncul sampai dengan syuruk itu hanya 53 menit 17 detik. Jadi tidak ada sampai 1 jam pun tidak sampai. Nah, kemudian kita lihat buktinya. Oke, kita lihat. Ini pada saat foto pertama pada pukul 4:40:54 saat itu matahari minus 26 derajat di bawah ufuk di sini. 26 derajat lah kira-kira. Oke, kemudian foto ini mana tidak ada juga foto fajar di sana belum ada muncul. Oh, kemudian, nah disinilah sistem kami bisa mendeteksi bahwa fajar itu mulai muncul. Apa sebabnya? Karena begitu setelah ini kita langsung naik secara eksponensial, keterangan langit naik. Nah ini dia. Ini saya beri tanda panah. Dia adalah tanda-tanda fajar yang sangat nyata. Tidak bisa dibantah lagi. Kalau fajar itu muncul pada 18 derajat, di sini pasti sudah seperti ini. Tidak ada itu. Padahal kalau dari sini sampai ke sini itu kan berapa nih? 520 tadi ya katakanlah. Kita balik lagi di sini. 530 sampai dengan 5:43 itu kan baru 13 menitan saja ini. 13 menitan saja sudah seperti ini.
Nah, Dreamland Isya, tanggalnya 2 Maret 2022, juga seperti itu. Ini Isya, ini kita ambil pada pukul 18.42, jadi matahari 1,4 derajat di bawah ufuk sampai dengan 20 derajat. Kita sengaja ambil sampai dengan 20 derajat. Seperti ini, ternyata munculnya adalah pada pukul 19, sinar syafaq menghilangnya pada pukul 19.27 pada saat matahari 12,6 derajat di bawah ufuk. Oke. Tidak ada bedanya, lihat antara 20 dengan 18, bagaimana membedakannya. Ini antara 18 malah lebih terang, kemudian naik turun lagi. Ini malah 12 itu lebih gelap daripada 18. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah 3D renderingnya, 3D service modelnya. Lihat seperti ini pada posisi 8 derajat di bawah ufuk. Kemudian langsung drastis menghilang, sinar syafaq itu mulai menghilang lah gitu pada posisi 11,7 derajat di bawah ufuk, dan betul-betul menghilang secara sempurna pada posisi 12,6 derajat. Gemeluk Fajar 3 Maret, ini pada saat 24,7 derajat di bawah ufuk, ini pada saat 5,4 derajat di bawah ufuk. Ternyata fajar muncul pada 5:39:09 saat matahari 11,3 derajat di bawah ufuk, sehingga rentang subuh hanya 42 menit 46 detik. Jadi ini bukti-bukti yang sangat nyata. Coba bandingkan ini, 20 derajat di sini, 18 derajat di sini, 12 derajat di sini, mana bedanya? Bagaimana mungkin orang di abad ke-18 bisa membedakan antara 18 dan 20 pada saat itu, bahkan kalkulator pun belum ada. Coba bayangkan, kalkulator untuk menghitung pun belum ada, alat rekaman pun belum ada seperti kamera digital yang belum ada. Jadi dibayangkan betapa susahnya, bahkan kita dengan teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, jika dibandingkan dengan pada saat itu, kita tidak bisa membedakan antara 18 derajat dengan 12 derajat. Ya, oke. Ini 3D surface modelnya. Di sini pada saat matahari 24,7 derajat di bawah ufuk. Kemudian ini pada saat 16,7 derajat di bawah ufuk, tidak ada bedanya ini. Nah, baru dari sini terdeteksi ini partikel-partikel udara yang sudah mulai terang, agak terang, ada bercak-bercak. Bercak itu semakin jelas di sini dan sebagainya. Ini ada 20 derajat di sini, 18 derajat di sini, 12 derajat di sini, 6 derajat di sini. Bagaimana membedakan itu? Tidak ada pola sistematis sama sekali. Gemeluk Isya 5 Maret 2022 juga seperti itu, tapi ini memang agak baru 13,1 derajat sudah berhenti datanya. Juga itu. Sekarang malah hanya 10,1 derajat. Sinar syafaq sudah menghilang. Jadi ini bukti-buktinya, lihat sudah gratis dan sebagainya. Simpulannya, dari 2 data twilight fajar dan 3 data twilight isya yang di Bali ini, diambil dari webcam, tidak ada satupun yang menunjukkan adanya pola sistematis kehadiran fajar astronomis. Tidak ada. Ada 2 data twilight lain, gemeluk 5 Maret untuk isya dan 6 Maret untuk fajar, yang tidak saya tampilkan di sini, yang juga tidak menunjukkan adanya pola sistematis kehadiran fajar astronomis. Yang paling penting, kami memiliki ribuan data twilight fajar maupun isya di dunia, di 5 benua. Di 5 benua, kita punya ribuan data. Semua sudah saya proses, insya Allah. Ada beberapa yang belum lah, tapi intinya saya sudah memproses mungkin 90-95% dari semua data itu.
tidak ada satupun yang menunjukkan kehadiran fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil. Ketiga fajar ini ternyata hanya mitos. Bagi mereka yang tetap terobsesi, taklid dengan oleh mitos kehadiran fajar astronomis, apalagi sebagai tanda masuknya waktu subuh, semoga Anda semua cepat sadar. Apalagi kalau Anda adalah orang sebagai panutan, ya. Ingat, ada ratusan juta umat Islam di Indonesia yang mungkin sholat belum waktunya, sholat fajar belum, sholat subuh belum waktunya, atau sholat isya sholat maghrib yang terlalu terlambat karena Anda tetap terobsesi untuk memberikan mempengaruhi mereka bahwa fajar astronomis itu ada. Tidak ada. Dalam kenyataannya tidak. Atau kalau memang Anda betul yakin, silahkan rekam data kecerahan langit dan tunjukkan bukti kehadiran fajar astronomis itu dengan yang bisa mengerti oleh orang awam, seperti yang saya lakukan seperti itu. Jadi itulah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.